Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang kita lagi ngeliat kebun kolokasia milik Taman Regaru ya. Untuk di kebun Taman Regaru kita ada beberapa jenis kolokasia. Di antaranya yaitu yang ini kolokasia mojito yang lagi rame. Itu juga sudah ada beberapa anakan yang bisa diangkat. Kemudian ada ini kolokasia yang ada guratan putihnya, yaitu kolokasia white lava. Kemudian yang warna hitam mengkilat ini namanya kolokasia black coral. Itu juga sudah ada anakan di sampingnya. Dan ada beberapa jenis lain. Cuma untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengambil anaknya atau istilahnya panen kolokasia mojito. Nah, yang ini kolokasia blue Hawaii masih kecil tapi sudah beranak banyak. Nah, ini hasil anakan-anakan black coral yang sudah dipisah atau di split dari indukannya dan udah siap jual juga. Nah, anakan yang sudah ready ini kira-kira black coral, kemudian white lava ada, dan midori juga ada. Nah, ini juga untuk kolokasia yang ditanam langsung di tanah. Ada 3 di sini, yaitu kolokasia mojito, white lava, dan black coral. Kalau ketiganya yang di sini ini adalah indukan yang pertama yang dimiliki. Nah, seperti mojito ini anaknya juga sudah banyak sekali. Nah, ini nanti yang akan kita split atau kita pisah anakannya dari indukannya. Nah, ini untuk indukannya ada daun tuanya begini, lebih baik dipotong saja teman-teman karena akan mengurangi pertumbuhan. Nah, ini calon anakannya akan di split pagi ini ya. Lumayan ada beberapa yang bisa jadi cuan. Pertama-tama kita harus siapkan dulu pisau yang tajam, kemudian bubuk fungisida atau perangsang akar juga bisa. Kemudian nanti kita akan split satu persatu anakannya. Dan untuk di Taman Regaru biasanya kita akan split anakannya disertai dengan akar yang gondrong-gondrong. Jadi jangan khawatir bila membeli kolokasia dari Taman Regaru, sudah pasti dijamin akarnya sangat gondrong sekali. Nah, nih pertama-tama kita cari dulu akarnya teman-teman. Akarnya kalau bisa kita ambilnya banyak dan memang membutuhkan ketelitian agar tidak patah akar-akarnya. Lalu kita potong. Nah, itu kita potong anakannya. Nah, lumayan perlu kehati-hatian ini, karena kalau salah potong itu bisa jadi kita gagal mengangkat anakannya, bisa anakannya malah mati. Dan kalau tidak hati-hati lagi biasanya akan kegores di indukannya juga nanti bisa ikut mati.
Nah ini akarnya dipisahkan dulu dari gerombolan akar yang lain, dan yang masih pada nancap-nancap di tanah biasanya akan diurai satu-satu. Memang perlu hati-hati sekali mencabutnya, apalagi untuk mencabut akar anak yang sudah dipotong juga harus hati-hati. Kalau kita nariknya terlalu cepat bisa-bisa akarnya pada patah. Nah memang harus pelan sekali, karena begitu patah kita tidak jadi dapat cuan. Nah pelan-pelan, kemudian nanti akan jika akar sudah pada bebas dari tanah, kita akan angkat pelan-pelan. Nah mulai sedikit-sedikit bisa ditarik ya teman-teman. Nah kalau masih kira-kira susah ditarik, diurai lagi yang di tanahnya, biarkan akarnya bebas dulu. Aduh maaf, videonya ketutupan. Nah, sedikit-sedikit. Membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga, karena jika kita gegabah bisa-bisa kita splitnya kekurangan akar. Nah, itu masih mencoba untuk melepas akar-akarnya. Memang susah sekali teman-teman, tapi lebih baik susah begini tapi pembeli senang, karena kolokasia yang kita jual akarnya banyak. Maaf ketutupan daun. Nah kecabut akhirnya. Nah ini anakan pertama yang berhasil diangkat, akarnya lumayan gondrong. Kita sisihkan dulu, kemudian kita ke anakan selanjutnya yang akan diangkat. Caranya sama seperti yang tadi waktu pertama, harus kita lepaskan akar-akarnya dari tanah dulu. Nah ini untuk anakan selanjutnya yang akan diangkat, anakan kedua. Itu juga kita ambilnya akarnya banyak, gondrong juga. Kemudian kita cari yang batangnya sudah mulai agak besar agar kita bisa split juga. Kita sisihkan dulu. Kita mulai mengurai akar yang di tanah lagi. Oh iya, jangan lupa setelah dipotong beri dengan fungisida atau perangsang akar di bekas sayatannya yang ada di induknya, agar cepat berakar dan beranak lagi dan tidak busuk. Untuk di potongannya juga kita beri fungisida atau perangsang akar juga. Jangan lupa ya, itu step yang tidak boleh dilewatkan.
setelah split anakannya, media tanamnya kita kembalikan lagi, kita dirikan lagi indukannya, kita tutup dengan tanah, dengan media tanam maksud saya. Akar-akarnya yang pada keluar bekas tadi kita split ditutup semua dengan media tanamnya agar indukannya berdiri kokoh lagi. Yang penting terkubur aja kan. Kemudian ternyata akan split satu lagi, ini yang terakhir di pohon ini, karena dua berdempetan jadi salah satunya harus diambil. Nah, ini kecil-kecil juga akarnya sudah lumayan banyak. Jangan lupa untuk diberi fungisida atau perangsang akar di bekas sayatan pada induk maupun pada anakannya. Nah, lalu kita tutup lagi dengan tanah indukannya ini. Nah, lumayan kita dapat 5 anakan mojito. Nah, ini untuk yang belum diberi fungisida atau perangsang akar kita beri dulu agar tanaman tidak cepat busuk dan cepat berakar lagi. Nah, kemudian setelah di split, maka kita tinggal menanamnya di dalam pot. Untuk menanam anakan colocasia ini, media tanam yang dipakai oleh kami yaitu sekam bakar, lalu diberi sedikit pupuk kandang. Nanti setelah ini atasnya akan diberi pupuk kandang, karena untuk colocasia menurut pengalaman kami lebih suka jika banyak pupuk kandangnya. Nah, ini pupuk kandang yang sudah difermentasi. Kemudian nanti terakhir akan ditambahkan dengan kokopit, kemudian diaduk di dalam potnya. Nah, ini terakhir kita beri kokopit, kemudian nanti akan dicampur menjadi satu untuk menanam colocasia mojitonya. Nah, begini kita campur dulu. Biarkan itu tercampur, kemudian tanam satu persatu anakan yang sudah di split dan bekas sayatannya sudah diberi fungisida atau perangsang akar. Nah, ditanam satu persatu sampai semuanya tertanam.
Nah, jika semua sudah ditanam, sudah diberi media tanam, kemudian di bagian atasnya biasanya kalau di Taman Legaru itu paling atasnya itu dikasih media tanam yang sudah lama atau media tanam dari Colocasia indukan-indukan. Mungkin cuma sugesti ya, tapi ini terbukti sangat manjur untuk supaya anakan yang baru di split itu tumbuh dengan subur. Nah, jadi atasnya diberi media tanam yang sudah lama. Kemudian setelah diberi media tanam atasnya itu, nanti kita akan siram. Nah, kita siram anakan ini, tapi kalau bisa airnya jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah, airnya itu kecil aja. Nah, untuk siramnya juga hanya di media tanamnya aja, pelan-pelan, tapi lumayan banyak siramnya karena Colocasia ini senang sekali dengan air. Semuanya akan disiram, kemudian setelah disiram kita tempatkan anakan yang baru di split ini di tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung karena nanti masih stres setelah di split. Jadi kita taruhnya di tempat yang teduh. Teduh tapi tetap di luar ruangan, di outdoor, kena sinar matahari, cuman tidak matahari secara langsung. Kalau di tempat saya ditempatkan di bawah pohon duren ini, tempatkan di situ semuanya, karena di situ tempat yang paling lembab tapi kena matahari. Nah, kita diamkan selama 1 minggu karena biasanya kalau habis di split daunnya itu akan ada yang mati, 1 atau 2 daunnya akan mati, tapi akan tumbuh daun baru yang kece-kece gitu teman-teman. Nah, sekian pembahasan tentang cara mengangkat anakan atau split dari Colocasia mojito. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di topik yang lain lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, bye bye.